Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan presentasikan terkait modul ajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti fase F. Informasi umum, nama penyusun Tri Sutrisno, tahun penyusunan 2024, jenjang sekolah SMA, kelas 11, alokasi waktu 2 kali 45 menit atau 1 kali pertemuan. Kompetensi awal, siswa telah memiliki kemampuan awal dalam memahami pengertian dan hukum perkelahian pelajar, minuman keras, dan narkoba. Profil pelajar Pancasila yang ingin dicapai adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, bergotong royong, dan bernalar kritis. Profil pelajar rahmatan lil alamin yang ingin dicapai adalah toleransi, tatasamu, berkeadaban atau ta'adub, dan keteladanan atau ukhuwah. Sarana prasarana, laptop, LCD, proyektor, handphone, materi video, PPT, buku paket PAI kelas 11. Target peserta didik, perangkat ajar ini dirancang untuk kelas reguler yang terdiri dari 36 siswa. Model pembelajaran tatap muka dengan model problem based learning. Kompetensi inti, tujuan pembelajaran, peserta didik dapat menjelaskan pengertian perkelahian pelajar, minuman keras, dan narkoba. Peserta didik dapat menganalisis terkait hukum perkelahian pelajar, minuman keras, dan narkoba. Kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran, peserta didik mampu menjelaskan pengertian dari perkelahian pelajar, kemudian minuman keras, dan narkoba. Kemudian peserta didik mampu menganalisis hukum perkelahian pelajar, hukum minuman keras, dan hukum narkoba. Pemahaman bermakna, menghindari perkelahian merupakan bentuk tanggung jawab sosial dan agama yang harus dijunjung tinggi oleh setiap pelajar. Islam melarang keras konsumsi minuman keras karena dampaknya yang merusak akal, fisik, dan moral. 3. Narkoba adalah musuh utama bagi kesehatan dan masa depan generasi muda. Pertanyaan pemantik, apa yang kalian ketahui tentang perkelahian pelajar? Apa yang kalian ketahui tentang minuman keras? Apa yang kalian ketahui tentang narkoba? Kegiatan belajaran. Kegiatan pendahuluan. Pertama, mengkondisikan kelas. Guru mulai pembelajaran dengan salam dan doa bersama-sama dipimpin oleh salah satu peserta didik. Guru memeriksa kehadiran dan kesiapan peserta didik sebagai sikap disiplin. Motivasi, peserta didik diberi ice breaking oleh guru. Peserta didik diberi motivasi belajar oleh guru dengan melihat video motivasi dengan link YouTube. Persepsi, guru mengulas materi atau mereview sedikit materi minggu sebelumnya dengan pertanyaan. Guru mengajukan pertanyaan yang ada keterkaitannya dengan pembelajaran yang akan dilakukan dengan gambar bisu grafika. Menyampaikan tujuan, guru memberitahukan materi pelajaran yang akan dibahas, guru menyampaikan tujuan pelajaran pada peserta didik. Kemudian diagnostik, guru melakukan tes diagnostik dengan menyebar angket menggunakan pada link Google Form. Kegiatan inti, yang pertama orientasi masalah, guru menyampaikan pertanyaan terkait informasi yang penting mengenai pengertian dan hukum perkelahian pelajar, minuman keras, dan narkoba. Peserta didik mendengarkan penjelasan materi tentang pengertian dan hukum perkelahian pelajar, minuman keras, dan narkoba dari guru lewat PowerPoint. Peserta didik diberikan sebuah permasalahan oleh guru tentang kurangnya pemahaman mengenai pengertian dan hukum perkelahian pelajar, minuman keras, dan narkoba. Dan yang kedua, organisasi peserta didik. Peserta didik dibagi menjadi 6 kelompok diskusi dan menyelesaikan masalah dengan LKPD. Peserta didik saling berdiskusi tentang pokok pembahasan. Ketiga, membimbing penyelidikan individu dan kelompok. Guru berkeliling untuk melihat proses diskusi yang dilakukan peserta didik terkait tugas yang diberikan. Guru melihat hasil diskusi peserta didik tentang apa yang sudah disepakati. Guru memberikan bantuan terbatas apabila ada peserta didik yang mengalami kesulitan. Kemudian yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil penyelesaian masalah. Guru meminta dengan sukarela perwakilan peserta untuk mempresentasikan hasil. Peserta didik atau kelompok lain diminta menanggapi dari presentasi tersebut. Kelima, menganalisa dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Guru minta peserta didik untuk saling melakukan apresiasi terhadap kelompok lain. Guru memberikan penguatan apabila peserta didik masih kurang memahami. Guru mengecek pemahaman peserta didik dan memberikan umpan balik pembelajaran. Kegiatan penutup penyimpulan, guru melakukan asesmen formatif, kemudian refleksi dengan menyebar link dan penguatan bersama peserta didik melakukan penyimpulan. Guru menyampaikan pertemuan yang akan datang. Guru mengakhiri dengan doa dan penutup berupa salam. Pak Tri, sudah ada asesmennya ya ini ya? Sampun, Pak. Untuk asesmen formatif apa saja, Pak? Ya. Ada penilaian sikap? Ada. Untuk penilaian sikap, kemudian penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Baik. Penilaian pengetahuannya dalam bentuk apa, Pak? Dalam bentuk pilihan ganda dan esai, Pak. Oke. Dari pilihan ganda itu berikan satu contoh yang hot, Pak. Ini soal yang pertama, menurut hukum Islam, perilaku perkelahian di kalangan pelajar dikategorikan sebagai tindakan yang dilarang karena dapat menyebabkan kerugian bagi diri sendiri dan orang lain. Apa yang menjadi dasar pelarangan perkelahian ini dalam perspektif Islam? Nomor 2, itu HOTS apa LOTS? Ini LOTS, Pak. LOTS. Kenapa LOTS, Pak? Karena cara berpikirnya masih tidak kompleks atau masih dasar, yaitu Masih mengenai dasar. pengertian saja. Pengertian. Gitu. Kalau yang pertama tadi itu prinsipnya mengingat atau apa, Pak? Itu menganalisis. Apa yang menjadi dasar? Gitu. Pelarangan itu sebenarnya hanya mengingat atau apa? Itu juga sebagai menganalisis juga, Pak. Kenapa disebut menganalisis? Karena tidak hanya mungkin hanya pengertian hukum Islam, akan tapi juga disuruh mencari dasar pelarangan dalam perspektif Islam. Maksudnya ada banyak dasar-dasar hukumnya, disuruh milih gitu yang cocok. Gitu. Maka itu disebut dengan analisis gitu ya. Oke. Kita lihat ke tujuan pembelajaran, Pak, ke atas, Pak. Yang 2 itu tujuan pembelajaran mana yang hot, Pak? Ada yang hot nggak? Ada, Pak.
Peserta didik yang kedua, peserta didik dapat menganalisis terkait hukum perkelahian pelajar, minuman keras, dan narkoba. KKTP yang pertama itu HOTS apa LOTS, Pak? Ini LOTS, Pak, karena hanya menjelaskan pengertian dari perkelahian pelajar. TP yang dua ini sebenarnya jenengan itu dapat dari mana, Pak? Oh, bisa membuat TP itu dari mana? Dari CP, Pak, capaian pembelajaran, kemudian diturunkan menjadi tujuan pembelajaran agar lebih spesifik, kemudian baru terakhir ATP atau alur tujuan pembelajaran agar lebih sistematis dalam. CP itu didapat dari mana, Pak? CP sudah ada dalam aturan pemerintah. Oke. Baik. Kemudian MA ini kan dibuat untuk Merdeka Belajar ya, Pak ya? Iya, Pak. Apa, Pak, prinsip-prinsip Merdeka Belajar, Pak? Atau minimal ya ciri-ciri Merdeka Belajar? Ciri-ciri Merdeka Belajar untuk guru itu dibebaskan untuk mengeksplor mungkin terkait tujuan pembelajaran, kemudian juga alur tujuan pembelajaran. Pak, kemarin sudah membuat proyek P5 PPRA ya, Pak ya? Sampun, Pak. Masih bisa diceritakan, Pak, apa kegiatannya, Pak? Proyeknya itu membuat suatu karya, yaitu poster lewat Canva yang tentang terkait apa? keberagaman. Okay. Baik, kemarin juga sudah membuat proposal PTK, Pak ya, penelitian tindakan kelas ya? Sampun, Pak. Masih ingat langkah-langkah atau prosedur PTK, Pak? Mulai dari perencanaan terus? Ada 4 siklus yang ada di PTK yang akan saya buat. Yang pertama yaitu siklus pertama perencanaan tindakan, kemudian pelaksanaan tindakan, kemudian pengamatan dan atau observasi atau refleksi. Siklus kedua. Cukup. Silakan dibuka surat Al-Baqarah ayat 13-14. Silakan dibuka surat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nas qalu anu'minu kama amanas sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Baik, sekarang ganti untuk tajwidnya untuk ayat 13. Coba dianalisis, Bapak. Untuk ayat 13 wa idza ki ini ada makopi ibu karena ada alif sebelumnya fathah, kemudian ki ya kila ini juga matobi'i karena ada ya sukun sebelumnya kasroh. Terus lahum itu mimati bertemu alif yaitu idhar safawi itu. Ka aminu ini juga sama waw sukun sebelumnya dhammah matobi'i. Kama itu mat ini mad jaiz munfasil. Ya, betul. Karena manan, nah ini gunah kada ada nun yang bertajwid jadi ditekan. Qalu ini juga sama, qalu ini juga matobi'i karena waw sukun sebelumnya dhammah. Qalu nu ini juga sama mad jaiz munfasil karena ada matobi bertemu hamzah di lain kata. Anu minu kama ini juga sama yaitu mad jaiz munfasil karena ada matobi bertemu hamzah di lain kata. Manas sufaha ala innahum ini juga sama mad jaiz munfasil. Innahum ini gunah ada nun yang bertasydid. Hum innahum humus ini mimati bertemu ha yaitu idhar safawi. Musufaha'u ini mad wajib muttasil karena ada matobi bertemu hamzah dalam satu kata. Wala killa nun sukun bertemu lam idgham bila gunah. Ya lamun ini mad arid li sukun kadang ada matobi yang diwakafkan di akhir kalimat. Baik, cukup. Baik, silakan dituliskan Al-Kafirun ayat 4. Sabar, Bu. Sudah, coba diperlihatkan agak ke atas. Wala ana
Abidum wa abadtum. Baik, cukup